Betapa kerennya orang kaya. Tidak merasa panik meskipun ditangkap polisi. Dia berteriak kepada reporter di sana. Bagi yang bisa mengeluarkanku, akan kuberikan 100 juta dolar. 100 juta dolar. 100 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Uang itu bagi kaum biasa bisa dipakai untuk selamanya. Begitu berita itu keluar, hal ini langsung menimbulkan keramaian. Selebriti dari berbagai kalangan, bahkan para napi di penjara pun melihat berita tersebut. Hei, apakah yang kamu katakan itu benar? Stephen adalah gembong narkoba paling terkenal di Timur Tengah. Dirinya mempunyai uang banyak. Saat ini Stephen dibawa masuk ke dalam bus. Setelah menunggu polisi datang untuk membawa para napi, sopir bus pun sudah bersiap untuk menyerahkan para napi. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Stephen juga menunjukkan senyum di wajahnya. Polisi yang datang itu mencoba membebaskan Stephen. Dia langsung pergi ke arah Stephen, lalu membawanya keluar bus. Rekan yang berjaga pun mengambil sebuah pistol, dan pria itu menembak dengan sembarang. SWAT datang tepat waktu dan menyerang balik. Pengkhianat itu pun mendapatkan balasannya. Pengkhianat yang satu lagi segera mengarahkan Stephen ke mobil polisi. Tapi saat dirinya belum masuk ke dalam mobil, Stephen sudah menginjak pedal gas mundur yang membuat mobil itu pun bergerak mundur. Sehingga pengkhianat itu tidak ada pelindung. Dia pun akhirnya mati juga. Dan aksi kabur Stephen pun gagal. Karena dirinya telah dikepung oleh SWAT. Yang menyedihkan adalah, dua pengkhianat itu bukannya mendapatkan 100 juta dolar, tapi malah berakhir tragis. Meskipun begitu, hadiah 100 juta dolar ini masih terus berlanjut. Banyak orang yang sudah menginginkannya. Para polisi pun menyadari bahwa ini adalah masalah yang serius. Demi menghindari kesalahan yang sama, mereka memutuskan untuk mengirim helikopter untuk pengawalan udara. Di atap gedung markas, SWAT melakukan pengawasan ketat. Bawa dia masuk ke dalam helikopter. Bila 100 juta dolar dibagi 6 orang, menjadi berapa? Dengan uang itu, aku bisa menikmati hidup, menyekolahkan anakku ke universitas. Aku juga bisa minum-minum. Helikopter segera tiba di lokasi pendaratan. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada yang sedang mengawasi dari kejauhan. Dia juga sedang menyiapkan senapan dan mengeluarkan peluru bom atom. Helikopter pun bersiap untuk mendarat. SWAT siap melakukan serah terima. Seperti inilah kekuatan uang. Penembak jitu itu menembakkan serangan lagi. Helikopter pun tidak terkendali dan jatuh ke bawah. Tidak ada yang menyangka, hadiah 100 juta dolar yang ditawarkan bisa membuat pihak kepolisian mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, polisi pun mencoba rencana kedua. Semua SWAT dikirim hanya untuk mengawasi Stephen saja. Diikuti dengan pasukan kendaraan yang banyak sepanjang puluhan meter. Ada juga pengawasan dari udara melalui helikopter. Di jalan, begitu banyak wanita yang menyatakan cintanya kepada Stephen. Bahkan sampai menunjukkan tubuhnya di tempat. Bagaimanapun juga, jika bisa menikah dengan orang kaya seperti Stephen, maka hidup ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasukan mobil mulai masuk ke jalanan. Namun ada seorang pria tua mendorong gerobak menghalangi jalan mereka. Polisi lalu lintas yang meminta dia untuk segera menyingkir. Anggota geng yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mobil. Dengan hasrat mereka untuk mendapatkan 100 juta dolar. Mereka menyerang SWAT. Dari lantai atas ada yang terus melemparkan bom asap ke bawah. Tiba-tiba seluruh jalan menjadi kacau. Mereka bahkan menggunakan RPG untuk menghancurkan mobil polisi. Di bawah perlindungan Mason, ke-9 pemimpin berhasil mendekati mobil pengawal. Tetapi ketika pintu mobil dibuka, ternyata orang yang di dalam mobil adalah patung manusia. Mereka pun tidak punya pilihan selain menyerah. Inilah yang disebut trik mengelabui musuh. Saat ini, Stephen dibawa oleh SWAT melalui pipa bawah tanah. Sejak awal sudah disiapkan mobil khusus. Dalam perjalanan, Stephen bertanya kepada SWAT berapa gaji mereka. Bisakah kamu menghasilkan 60.000 dolar setahun? Tidak bisa sebanyak itu. Lalu Stephen berkata jika mereka membiarkannya pergi, maka dia akan menggandakan uangnya. 66 juta masing-masing untuk 3 orang. Salah satu anggota SWAT, David pun menanggapinya bercanda dengan berkata, harus memberikan uang tunai. Kami tidak menerima cek. Meskipun dia tidak peduli. Tapi ada anggota lain yang mendengarnya merasa tertarik. Anggota SWAT yang membawa mobil itu pun tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke rekan timnya. David bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Dia akan berkhianat. Bagaimanapun juga, uang sebanyak itu sangatlah menggoda. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Anggota SWAT yang pensiun, Drake datang menyerang. Keduanya menghalangi rekannya dan mengeluarkan Stephen. Saat ini, anggota SWAT lainnya menyadari ada yang tidak beres dan segera berbalik arah. Kedua pengkhianat terus berlari ke stasiun kereta bawah tanah bersama Stephen. Ternyata bawahan Drake sudah mengambil alih kereta bawah tanah. Anggota SWAT yang datang menyusul pun sudah terlambat. Demi 200 juta dolar, anggota SWAT ini rela mengeluarkan napi. Kamu harus menepati janjimu. Kamu percaya saja padaku. Ketika David datang dengan rekan polisinya, Drake sudah mengambil alih seluruh kereta bawah tanah.
Ketika kereta bergerak, dia tidak lupa mengacungkan jari tengah kepada semua rekannya. Melihat mereka melarikan diri di kereta bawah tanah, David pun segera menghubungi kantor pusat untuk mengutus seseorang ke halte stasiun berikutnya. Perintah pun segera disebar. Sejumlah anggota SWT segera pergi ke halte berikutnya. Namun saat mereka tiba, tidak melihat tanda-tanda di kereta bawah tanah. David merasa ada yang tidak beres. Rekan timnya mengikuti David yang mencari di jalur rel kereta. Mereka pun menemukan bahwa kereta itu berhenti di tengah jalan. David segera membuka pintu dan melihat. Di dalam sangatlah gelap. Ketiga orang itu sejak awal sudah tidak di sana. Hanya tersisa penumpang yang gemetaran. Sambil memberitahu David bahwa ketiga orang itu melarikan diri dengan melompat ke terowongan air. Mereka pun segera pergi mengejarnya. Terowongan ini mengarah ke jalur air bawah tanah. Terowongan ini bisa dibor pipa manapun dalam jarak 5 mil. Berapa banyak saluran air yang ada? 6.000. Aku tidak bisa memeriksa semuanya. Saat ini, David telah membawa rekan satu timnya ke persimpangan jalan. Berdasarkan jejak yang ada di tanah, dia bisa dengan cepat mengetahui kemana musuh melarikan diri. Saat semakin masuk ke dalam terowongan, sinyal komunikasi semakin melemah, dan akhirnya mereka tidak dapat tersambung dengan pusat.